Shalom, God bless. Hari ini kita mau lanjut belajar lagi tentang karunia penciptaan Allah, karya-karya Allah sebagai kreator, Allah berkreasi. Ya, ini kita memasuki hari ketiga Allah berkreasi, di mana tahap demi tahap dalam setiap hari Allah itu melakukan segala rencananya. Sehingga kalau boleh kita aplikasikan dalam kehidupan, kita boleh merencanakannya. Tetapi kita nggak boleh punya hati pingin instan. Demikian juga ketika kita ikut Tuhan, kita nggak boleh punya hati mau instan, mau langsung jadi. Karena Allah punya dasar, Allah punya prinsip, Allah punya ketentuan. Segala sesuatu yang Allah ingin kerjakan itu selalu tahap demi tahap. Tapi ketika memasuki tahap itu langsung jadi. Tetapi ada waktu untuk menjadi sesuatu yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan, yang Allah rencanakan itu jadi. Jadi ada namanya jeda waktu, di mana kita boleh mengutip ayat firman Tuhan, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Even itu doa, gitu. Termasuk menunggu jawaban doa. Nah, pada mulanya kita belajar pada awalnya bumi itu kosong, belum berbentuk semua ini, gelap. Lalu Allah menciptakan terang. Setelah itu Allah memisahkan terang dari gelap. Jadilah pagi, jadilah petang, jadilah siang, jadilah malam. Sehingga ketika kita ditemukan Allah, kita bertemu dengan Allah secara sengaja atau tidak, semua itu dalam rencana Dia. Di mana Roh Allah melayang-layang, di mana Roh Allah melayang melihat kegelapan, tapi Dia melihat ada sesuatu di dalam diri saudara yang butuh diisi, yang butuh dipenuhi sama Tuhan. Setiap orang mengalami masa-masa lalu, masa-masa kecil, bahkan masa-masa di dalam kandungan, sebuah penolakan, bullying, situasi yang nggak nyaman, atau kekurangan kasih sayang orang tua, saudara, atau masa kecil sudah dikurung, tidak bisa bersosialisasi, dan sebagainya. Pertumbuhan yang nggak sempurna. Sehingga manusia itu hidup dalam kegelapan, nggak tahu tujuan, nggak tahu pandangan. Semua ikut kata orang, semua ikut arus, semua ikut apa yang ada di dunia. Tetapi Allah mengkreatnya jadilah terang. Terang akan memisahkan kegelapan itu. Jadi Allah mengkreat, menciptakan terang, dan terang itu datang, tinggal di dalam kita, sehingga terang itu menerangi setiap kegelapan. Yang harus kita lakukan, kita mengikuti terang, bukan mengikuti kegelapan. Setelah ikut Tuhan, kita harus mengikuti terang, bukan ikut kegelapan. Setelah ikut Tuhan, kita harus ikut perintah Tuhan, bukan ikut apa kata dunia. Setelah mengikut Tuhan, kita harus meninggalkan tata cara kegelapan, tata cara dunia yang salah secara alkitabiahnya, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mungkin kita dengar ketika kita punya kepekaan. Tapi terlebih daripada itu, kita harus meninggalkan kegelapan hati kita, kegelapan hidup kita, kegelapan pikiran kita. Karena Allah sedang memisahkan kita dari kegelapan, tapi nggak instan. Sehingga banyak orang tuh jatuh bangun dalam pembangunan karakternya, dalam pembangunan kehidupan menuju pada kekudusan Allah. Semua tokoh Alkitab mengalami kegelapan dalam hidupnya. Semua tokoh Alkitab mengalami kejatuhan, kegelapan ketika mengikuti terang. Tetapi tidak semua tokoh Alkitab sampai kepada maksud dan tujuan terang itu. Sampai kepada tempat di mana terang itu menyediakan kita, yaitu kehidupan abadi. Hidup memerintah bersama Yesus. Jadi kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan, kita akan diterangi. Lalu bagian kita memisahkan diri dari kehidupan kegelapan kita. Karena Allah setelah meneranginya, Allah memisahkan terang dan gelap. Pagi dengan yang namanya malam. Petang dengan namanya siang. Itu Allah pisahkan.
Sehingga terjadi dua di dalam kehidupan dimanapun di bumi ini. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada terang, ada gelap. Kita semua akan masuk di dalam satu musim, satu sisi, satu momen kehidupan kita pasti akan melewati gelap. Tetapi kita nggak boleh mengikuti kegelapan itu. Kita harus tinggal diumpamakan di rumah. Karena Allah mengalirkan terangnya ke rumah kita. Kita nggak boleh kelayapan ketika kita punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang anak yang harus menyelesaikan sekolah. Itulah anak-anak terang. Mereka hidup dalam terang karena Allah menuliskannya termasuk di kitab Amsal. Coba saudara baca Amsal pasal yang terakhir. Di mana Allah itu menerapkan sebuah sistem bagaimana seorang istri. Nah, suami Allah menerapkan di 1 Petrus 3 ayat 7. Lalu di beberapa macam kitab-kitab yang lainnya. Itu cuma sebuah contoh. Sehingga akhirnya kita nggak mengikut arus dunia. Kita punya pendirian, kita berpegang, kita mengikuti terang firman Tuhan yang diawali dengan perjalanan di padang gurun. Tiang awan, tiang api. Kalau siang hidup kita dibuat sejuk, ketika diberkati Tuhan, berkat yang dari Tuhan ya, bukan dari dunia, bukan berkat yang diperoleh oleh karena tipu muslihat. Nah, ketika malam, Tuhan akan berikan yang namanya tiang api, panas, hangat. Pencobaan itu datang. Supaya apa? Kita mendekat sama Tuhan. Ujian datang. Supaya kita mendekat sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis sedang mendatangi kita. Sebagai contoh, iblis menuntut Ayub untuk ditampi sama Allah. Nah, iblis menuntutnya seperti itu. Lalu ada beberapa versi di dalam Alkitab di mana iblis itu mulai bekerja keras untuk menjatuhkan kita yang sedang mengikuti terang. Karena kita masuk pada musim di mana melewati penentuan Allah, yaitu ujian. Ujian itu kalau boleh kita asumsikan, kita boleh kutip ayat kisah Tuhan Yesus, ketika dipenuhi Roh Kudus, ketika burung merpati turun atas Tuhan Yesus, ketika suara itu berkata dari surga, ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tuhan sendiri membawa kita ketika kita dipenuhi firman Allah, ketika kita diberkati, ketika kita dipenuhi hadirat Tuhan, ketika dipenuhi dengan pelayanan pemakaian Tuhan, ketika kita dipenuhi segala sesuatu yang dari Tuhan, menjadikan kita berhasil, sukses, mungkin dalam segala hal atau mungkin beberapa hal. Nah, di situ Roh Kudus akan memisahkan kita dari kegelapan melalui salah satu sarananya, ujian. Jadi kegelapan itu ujian. Sesuatu yang mendatangi kita, yang membawa kita kepada Tuhan. Sebab Yesus ketika diuji, tiga hal, kekuatan, kekuasaan, mencobai Allah, itu dia, kekayaan, itu dia berkata ada tertulis, Tuhan back to basic, Tuhan kembali pada sauh, jangkar bagi jiwanya. Seperti sebuah perahu, sebuah kapal, di mana ketika badai datang, melemparkan sauhnya, jangkarnya masuk ke dalaman, yang namanya lautan itu masuk ke dalaman, di mana perahu atau kapal itu akan cuma terombang-ambing. Mungkin sedikit ragu, sedikit goyang. Mungkin kita tuh muntah-muntah. Mungkin kita pusing nggak tahan karena gelombang demikian besar, angin demikian besar. Kita masuk angin, kita muntah-muntah, mual, sakit kepala. Gitu. Kita masih berpegangan kuat-kuat dengan perahu kita terlempar-lempar. Nanti kalau enggak kita terlempar ke laut. Tetapi perahu kita tetap terkendalikan oleh sauh itu. Jadi firman Tuhan itu adalah sauh bagi jiwa kita. Sehingga kita harus berpegang kuat-kuat pada firman Tuhan. Harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ada dua, saudaraku. Ya, mereka yang memiliki kepekaan, mereka gampang menangkap suara Tuhan. Mereka yang memiliki kepekaan gampang menangkap rema dari Tuhan. Walaupun itu mungkin dari lagu, dari khotbah orang lain, dari yang namanya baca Alkitab, baca tulisan, kehidupan ketika lihat orang lain, bagaimana orang lain itu menerima akibat dari kesalahan dan sebagainya. Tuhan akan wahyukan, Tuhan akan berikan rema. Gitu.
Ya, nah di situ untuk mendidik mengajar kita seperti yang dikatakan Paulus di surat Timotius. Gitu. Firman Allah itu diwahyukan kepada kita untuk mendidik dan mengajar kita. Nah, di situ kita dibawa kepada sahu itu, firman Allah itu, baik melalui tulisan, yaitu Alkitab kita yang tertulis, baik itu melalui pewahyuan Tuhan. Kita harus kuat-kuat berpegang. Tetapi keadaan kita tetap nggak nyaman, terombang-ambing, itu yang nggak tahan, muntah-muntah, sakit kepala, gitu. Tetapi kita harus bertahan, karena ketika kita melepaskan firman, kita terlempar masuk dalam laut yang bergelora, akhirnya tenggelam. Kita akan tenggelam pada arus, pada keadaan yang kita tidak bisa lagi kuasai. Karena dunia sudah menjerat kita. Aturan-aturan dunia, cara-cara dunia, pola-pola dunia. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu harus ke dukun-dukun. Kamu harus ke orang pintar. Bahkan kamu harus kepada orang ini. Kamu belajar dari dia. Kamu harus belajar seperti yang dilakukan, bahwa pengetahuan mengajarkan ini. Pengetahuan itu dari Tuhan. Pengetahuan itu baik. Tetapi ada kalanya pengetahuan itu nggak bisa kita pakai. Kenapa? Iman yang bekerja karena kasih. Iman karena kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Iman yang hukum yang sama, kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu nggak mungkin bisa. Ya kamu harus berdiri kuat dulu sebelum kamu memberi. Sedangkan Alkitab berkata, memberi dalam kekurangan. Janda miskin 2 peser 1 duit. Kamu harus memberi dulu baru diberi. Kamu menabur dulu baru menuai. Nah ini berseberangan dengan hukum ekonomi. Berseberangan dengan hukum pengetahuan, tetapi kalau mengelola bisnis, ya beda lagi. Hukum ekonomi dunia, ada dua. Tetapi ketika dimasukkan di dalam kehidupan kita pribadi, itu yang menyesatkan. Sehingga ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi memisahkan hidupnya, sebagian hidupnya, itu memakai cara dia sendiri yang selaras dengan dunia. Maka tersesatlah mereka. Ini saudaraku. Ya, maka dikatakan guru-guru palsu. Pengetahuan dunia diadopsi dalam melakukan kehidupan. Sebagian kehidupannya memakai cara dunia. Kita harus berlandaskan firman Tuhan untuk melakukannya. Hikmat Tuhan menaungi, hikmat Tuhan itu mengaruhi kita, hikmat Tuhan itu akan membawa kita pada pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan dan selaras dengan kehendak hati Tuhan. Ada firman-firman yang pengetahuan bukan ada, maaf. Firman-firman itu tidak akan berlawanan dengan pengetahuan apabila ditempatkan dengan benar. Itu. Kenapa? Karena setiap benda itu akan jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi. Tetapi apabila kita punya mesin pengangkat seperti pesawat, ya kita bisa terbang, tapi terbatas. Begitu bahan bakar habis, selesai. Begitu angin nggak ada, layangan akan jatuh. Jadi tetap hukum alam yang Tuhan ciptakan, firman Allah yang Allah beritakan, firman Allah yang Allah ucapkan, itu yang pokok dasarnya. Manusia boleh melawan sementara, dia bisa. Tetapi pada akhirnya dia harus kembali kepada alam, kembali kepada penciptaan Tuhan, kembali pada apa yang Tuhan kreasikan sebagai kreator, hukum-hukum firman Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan bahwa ada tertulis. Ketika dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk diuji, setelah dipenuhi oleh Roh Allah, setelah Tuhan bicara, setelah kita menerima berkat melimpah, setelah dipakai luar biasa, setelah kita diberikan kehormatan, dihargai, punya karir yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, rohaninya bagus, dipenuhi kasih karunia, karunia bekerja, mujizat terjadi, kehidupannya dilimpahi dengan kepenuhan Allah. Ingat, ada musim di mana Roh Kudus kan bawa saudara dicobai oleh iblis. Dan 3 hal, yaitu yang pertama, kekuasaan, kekayaan, dan mencobai Allah. Saudara searching baca itu. Nah, di situ Yesus balik ke yang ada tertulis. Sehingga kita harus kembali kepada karunia penciptaan Allah. Di mana Allah mengatakan bahwa pada awalnya kita ini gelap. Lalu setelah terang masuk di dalam hidup kita, kita harus mengikuti terang. Karena kegelapan sudah dipisahkan. Ketika kegelapan datang, kita tetap mengikuti terang. Setelah itu, Allah memberikan cakrawala. Bahwa ada penentuan Tuhan.
Kalau kita diciptakan untuk tujuan Tuhan, itu batasnya, cakrawala. Sejauh saudara memandang ke tempat-tempat yang namanya di ketinggian atau di tengah pantai, sorry, di pinggir pantai, di tengah laut, itu ada garis yang namanya cakrawala, batas saudara melihat. Sehingga kita harus tahu apa yang Allah kehendaki sepanjang hidup kita. Kita itu menjadi siapa dan apa yang harus kita lakukan. Rasul Paulus tulis bahwa aku rasul di luar Yahudi. Aku tidak melewati patok itu. Karena patok itu Allah tentukan. Sehingga Paulus tidak melayani di antara orang Yahudi. Nah, di situ Paulus dapat menyelesaikan kehidupannya. Salah satunya pelayanan dia. Ketika ada musim kekeringan, dia diizinkan Tuhan jual kemah. Supaya jangan jadi batu sandungan. Tapi tetap pada garisnya Allah, jangkarnya Allah, dia melayani di luar Yahudi. Ada ruang buat kita bergerak, tapi ruang itu terbatas. Ada cakrawala kita bisa melihat, sampai sejauh cakrawala itu kita bisa lihat. Kalau di pinggir pantai kita bisa lihat kapal kecil sana, di situ yang dekat orang berenang pun lihat. Tapi selewat dari cakrawala kita nggak bisa lihat. Walaupun daratan sebesar apapun, gunung setinggi apapun, kita nggak bisa lihat. Karena terbatas namanya cakrawala. Karena di tengah lautan nggak ada gunung yang tinggi. Semua gunung tenggelam di dalamnya. Jangan kita terjebak oleh, oh kamu tuh bisa begini, kamu harus buka perusahaan lagi, kamu harus pelayanan lebih lagi. Jangan terjebak. Kalau saudara sudah masuk di dalam kreasi Allah, atau yang Allah tentukan, yang Allah ciptakan dalam kehendaknya untuk saudara sepanjang hidup saudara, yang namanya panggilan kehidupan saudara. Sebagai contoh, saya teringat, ya, diingatkan oleh Tuhan bahwa ada seseorang yang ditanyai oleh Pastor Kenneth Hagin, seorang pastor yang melayani di Amerika, seorang gembala, seorang guru, seseorang yang bekerja di dalam karunia kenabian juga, hampir lengkap dia itu. Tuhan bekerja, ya. Nah, dia bertanya, ada seorang jemaat yang bersaksi bahwa jemaat ini menceritakan bahwa dia ini asalnya orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang nothing, orang yang namanya zero. Lalu pada suatu hari dia itu mendapatkan sebuah pekerjaan, akhirnya menjadi kaya, saudaraku, yaitu seorang investor saham. Nah, ketika bersaksi dia berbicara begini di depan pendeta Kenneth Hagin, bahwa tidak ada satu penny pun, tidak ada satu sen pun, dolar yang saya pegang, dari awal saya punya cuma $1, yang hilang dari tangan saya. Yang artinya itu dia rugi dalam bisnisnya. Terus ditanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Saya tidak pernah berani melangkah, tidak pernah mau melangkah sebelum Tuhan berkata-kata setiap tawaran investasi untuk saya investkan uang saya. Saya ulangi. Karena Hagin bertanya, kenapa tidak ada satu penny pun kamu katakan yang hilang dari kekayaanmu? Tidak ada satu sen pun kamu mengalami kerugian berbisnis sebagai investor, salah satu investor saham. Dia bilang gini, tidak pernah satu kali pun saya untuk menanamkan investasi uang saya tanpa saya bertanya kepada Tuhan. Selalu ketika orang datang menawarkan sesuatu, saya minta waktu untuk memutuskannya. Setelah itu, saya masuk ke kamar doa saya dan saya berlutut ke hadapan Tuhan, minta jawaban Tuhan. Walaupun tawaran itu sangat menggiurkan, walaupun tawaran itu pasti untung, udah di depan mata, pasti untung, pasti dapat duit. Ketika Allah bicara tidak, saya pun berkata tidak. Tetapi ketika Allah berbicara ya, walaupun investasi itu rugi pada awalnya, walaupun investasi itu pasti saya kehilangan. Ketika Allah berbicara iya kamu investasi, saya akan investasikan uang saya. Dan selalu keberuntungan dan keberhasilan saya miliki. Seperti janji Tuhan terhadap Yosua. Kisah yang dia lakukan seperti Daud peristiwa di Siklag, di mana Daud ketika dirampasi, keluarga ditawan, rakyatnya semua ditawan kecuali orang-orang tua dan anak-anak. Dari perempuan, dari seorang istri sampai yang gadis, termasuk pemuda, itu semua ditawan. Daud mengambil baju efod.
baju imam untuk berdoa pada Tuhan. Daud bertanya sama Tuhan dan Tuhan jawab, iya, aku beri kemenangan. Ceritanya begitu. Nah, sistem ini dilakukan oleh pengusaha ini, anak Tuhan ini. Sehingga dia hidup tidak pernah tidak beruntung, tidak pernah tidak berhasil, walaupun pada awalnya secara kasat mata itu tidak menguntungkan. Yang pasti dia akan kehilangan. Tetapi ketika jejaknya Allah ada di sana, dia akan menginjak jejak itu. Jadi seorang Israel harus mengikuti tiang awan, tiang api. Pelajaran pertama, ketaatan pada kehendak Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering saudara tidak mengerti. Bagai di belantara yang kelam. Tapi ingat, baik siang, baik malam, itu ada tuntunan Tuhan. Siang matahari, malam itu bintang dan bulan. Seringkali kita dituntut Tuhan sendiri. Tapi seringkali kita dituntut mulai perkataan saudara-saudara yang lain. Perkataan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Puji-pujian yang kita dengarkan oleh siapapun. Tuhan selalu ajar kita rendah hati. Sehingga tiang awan, tiang api itu muncul. Tiang awan itu siang hari. Sejuk ketika diberkati. Suara Tuhan nyata. Tapi seringkali juga kita menghadapi musimnya, yaitu musim yang malam. Di mana tiang api yang harus kita ikuti. Gitu. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku yang sering memberontak. Emosi, pikiran, dan perasaan kita yang nggak bisa menerima. Yang belum bisa menerima, yang nggak masuk akal. Nggak make sense banget, nggak masuk logika keadaan ini. Kok kenapa aku jadi begini? Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Berarti saudara masuk dalam malam atau ujian. Di mana saudara diperhadapkan dengan setan, di mana saudara harus membuat keputusan, di mana itu saudara harus mengikuti jejak Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Nah, disitulah kemenangan Tuhan jamin. Disitulah banyak anak Tuhan kecewa. Disitulah banyak anak Tuhan akhirnya berbalik mencari jalan-jalan dunia kembali. Padahal anak-anak Tuhan ketika keluar dari Mesir, laut Tebrau terbelah, lalu pasukan Fir'aun dengan Fir'aun sendiri ditenggelamkan Tuhan, jalan ke Mesir tertutup. Saudara tidak bisa mengulangi kisah masa lalu saudara. Apa kejahatan, apa itu penderitaan, tidak ada. Kalau saudara menyeberangi laut Tebrau bersama Tuhan. Nggak ada bangsa Israel bisa kembali ke Mesir. Hidup Mesir nggak ada. Mereka ditawan di tanah Kanaan. Selama-lamanya di tanah Kanaan. Sampai hari ini. Mereka ada di timur tengah tanah Kanaan. Firman Tuhan ya dan amin. Sehingga saudara jangan mimpi kalau saudara melakukan segala satu yang namanya nasihat dunia, nasihat orang-orang pandai dunia, orang-orang pintar dunia, even itu okultisme dunia yang paling hebat, yang namanya pesugihan, lalu orang-orang yang supranatural, yang bisa menunjukkan tentang kaidah-kaidah yang namanya okultisme dunia, roh dan sebagainya. Jangan pernah berharap saudara bisa mengulang kisah hidup saudara. Apapun yang terjadi, tetap barang itu jatuh ke bawah. Karena malaikat itu nggak punya hak apa-apa. Malaikat itu cuma budaknya Tuhan. Malaikat itu pesuruhnya Tuhan. Dan sepertiga jatuh. Dan mereka dihukum. Mereka cuma membuat meniru dan menyesatkan. Pelajari Adam dan Hawa di taman di Eden sebelah timur. Mereka selalu mengambil firman Tuhan, lalu ujungnya diselewengkan, tengahnya diselewengkan. Mereka mengambil firman Tuhan, lalu ujungnya diselewengkan, tengah diselewengkan. Kisah Tuhan Yesus di padang gurun. 3 hal mereka mengutip ayat. Sehingga banyak orang berbicara, ya iyalah, Tuhan sih Tuhan. Tapi kamu realita dong. Ya iyalah, Tuhan sih Tuhan. Tapi kamu kan mesti jalani ini dong. Nggak bisa. Walaupun ada beberapa orang yang kelewatan imannya. Ada yang menyalahgunakan iman karena motivasi yang lain. Tetapi yang saya bicarakan kemurnian ikut Tuhan. Ketika kita mengikuti terang itu. Jadi nggak bisa dong lu gini terus.
Saudaraku, saya tambahkan sedikit hari ini bersaksi. Pada awal melayani Tuhan, semua orang, termasuk namanya saudara-saudara seiman, termasuk kakak-kakak rohani. Termasuk beberapa orang hamba-hamba Tuhan mungkin yang saya tidak pernah dengar. Tapi mereka berkata bahwa Rempi itu lebih cocok dari pengusaha. Latar belakang saya pengusaha, tapi pengusaha yang kotor, saudaraku. Gitu loh. Bukan murni usaha, cuman bisa karena licik aja saya bisa usaha itu. Ya, normal orang dunia seperti itu, tapi nggak boleh di dalam Tuhan. Mereka berkata gitu. Sebetulnya Rempi itu yang jadi pengusaha, bukan jadi hamba Tuhan. Lalu saya punya kakak rohani jadi sobat sahabat saya. Justru kakak rohani saya ini yang mestinya hamba Tuhan. Malah kakak rohani saya itu menolak panggilan hamba Tuhan. Padahal dia sampai titik dia mendoakan orang tuli jadi mendengar. Dan yang memintanya gembalanya sendiri untuk diletakkan sebagai full timer di sebuah tempat, yaitu di Jakarta. Karena Pak Gembala dipindahkan Tuhan ke Jakarta dan berhasil pelayanan di Jakarta. Diberikan namanya menjadi full timer dan diberikan namanya kelengkapannya seorang pendeta. Dia tolak, dia jadi pengusaha. Sedang saya itu orang awalnya pengusaha, saya sedang membuka usaha kecil-kecilan, gitu, usaha pinggir jalan, dipanggil Tuhan full time, saya langsung full time. Jadi secara kelihat kasat mata berbalik terbalik, dan saya miskin banget, kakak rohani saya diberkati Tuhan. Bisa bangun rumah, ya, bisa beli mobil. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, Tuhan butuh waktu untuk meneguhkan apapun yang kita kerjakan selaras atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak selaras atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana kakak rohani saya akhirnya dia melakukan hal-hal yang buruk yang lama. Dia menjadi seseorang yang mengonsumsi narkoba kembali. Karena dia awalnya dari sana. Karena pekerjaan dia. Karena bosnya itu seseorang yang memakai narkoba. Jadi kalau nggak duduk bersama pakai narkoba, nggak dapat bisnis besar. Setelah itu dia mulai berselingkuh dengan perempuan-perempuan. Hidupnya kacau sampai akhirnya stroke. Sekarang kembali kepada istri yang pertama dan hidup mereka kontrak rumah, kontrak toko, kontrak segala. Jadi hidupnya sulit banget. Setelah sekian lama, nyata buah-buah yang dihasilkan ketika kita mengikut Tuhan. Bagaimanapun juga kehidupan orang mengikut Tuhan itu menjadi aman, nyaman, dan mapan. Itu yang saya alami. Walaupun gelombang seringkali besar, terkadang dibawa menyeberang namanya danau untuk menuju Gerasa, di mana kita hampir mati nih, tenggelam. Yesus kita bangunkan, melewati padang gurun yang ganas. Tetapi Tuhan meneguhkan firman-Nya. Jadi kita harus mengikuti firman. Kakak rohani saya itu tidak mengikuti cakrawala yang Tuhan berikan, bahwa dia ini tidak punya kemampuan pengusaha yang sukses tanpa kompromi. Batasnya di sana. Dia terjebak bahwa enggak, aku harus punya uang, aku harus cari uang. Karena memang kami berdua diproses dalam kekurangan, saudaraku. Namun selesai melewati padang gurun, duduk di tanah perjanjian, itu setiap apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena tanah perjanjian itu luar biasa, susu dan madu. Benar Tuhan meneguhkan gitu, bahwa apapun yang diperbuat Yusuf dibuat berhasil. Bahwa keberhasilan dan keberuntungan menyertai Yosua. Saudara baca itu, searching kisah itu. Di mana terang firman Tuhan yang diikuti itu akhirnya menghasilkan buah. Sehingga setelah cakrawala itu kita ikuti, kakak rohani saya itu melewati cakrawala, dia hidupnya sulit, banyak penyakit, banyak kesulitan, dalam segala hal sulit. Tapi setelah berapa puluh tahun kemudian, saudaraku, namun orang-orang mengikuti terang Tuhan akan diberikan tanah. Sehingga ketika Tuhan selesai memberikan cakrawala, Tuhan mengumpulkan air dengan air, lalu supaya ada tanah kering. Tuhan berikan hak hidup, Tuhan berikan tanah yang gembur. Tanah itu habis direndam sama air. Tanah yang kering aja
minta dibasahi baru bisa ditanamin. Apalagi itu tanah yang habis direndam sama air. Maka Allah memerintahkan, Allah mengkreatornya. Berkumpullah air dengan air yang dinamakan lautan. Lalu terjadilah tanah yang kering yang dinamakan daratan. Di mana kita diberikan hak hidup. Yang namanya tanah ini, hak hidup untuk yang namanya sesuai dengan status kita, pekerjaan kita, panggilan kita, mau pengusaha, mau itu karyawan, mau itu orang yang di sekelilingnya itu orang-orang yang apapun bentuknya, termasuk yang namanya hamba Tuhan. Bahwa seringkali kita lihat hamba Tuhan itu begitu-begitu aja. Tetapi kenapa hidupnya limpah berkat dan rahmat? Kenapa Tuhan pakai dia? Kenapa jadi kesaksian buat Tuhan? Padahal kita lihat ya kemampuan rohaninya begitu-begitu aja. Gitu. Saya pernah waktu perjalanan iman rohani saya pernah mengikuti sebuah gereja di mana pendetanya itu bisanya nyanyi, khotbahnya juga yang nggak seberapa. Nggak ada karunia tumpang tangan, nggak ada apapun. Ya cuma buka gereja, lalu namanya masyarakat datang berbondong-bondong, lalu dia sediakan pengkhotbah. Pengkhotbah itu rata-rata ya orang-orang sekeliling dia, gitu. Para pelayan Tuhan sendiri, para hamba Tuhan sendiri yang di dalam gereja itu. Tapi gereja itu menjadi mendunia, saudaraku. Sederhana banget orangnya, nggak yang khotbah berapi-api, ya, selalu nyanyi. Dan khotbahnya tuh ya tentang percaya sama Tuhan, sederhana banget. Bahkan di kelompok yang sama, pendeta yang satunya, itu kalau khotbah, pernah sekali saya diceritakan teman, ini Pak pendeta ini kalau khotbah, udah ya, udah habis aku khotbahku, udah nggak tahu mesti khotbah apa lagi, sudah nggak tahu dia bicara gimana, tahu Roh Kudus nggak boleh atau gimana, udah kita nyanyi aja. Dia ambil namanya tamborin, cering cering, cuma nyanyi, sampai waktunya habis deh. Tapi itu dia founding father dari gereja bertumbuh ribuan. Seseorang yang sederhana. Dia melihat sebuah tempat, dia ingin itu, dia putari, dia doakan, tempat itu menjadi milik dia. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena dia mengikuti terang itu. Terus Tuhan berikan cakrawala. Dia menjadi full timer. Dia menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Itu karena panggilan dia sebagai full timer. Lalu dia mengikuti panggilan dia dari kota ke kota. Ada orang yang dari desa ke desa. Gitu. Paulus patok di luar Yahudi. Petrus di kalangan Yahudi. Nah, contoh seperti itu. Mengikuti panggilannya. Penentuan Allah, keputusan Allah. Bahkan dikatakan, sebelum dunia dijadikan, Paulus sudah mengatakan, sebelum dunia dijadikan, aku ditentukan Allah menjadi seorang rasul. Dari perut ibuku, aku ditenun oleh Allah menjadi seorang raja. Yeremia katakan sama. Dari dalam perut ibuku, aku ditentukan menjadi seorang nabi. Alkitab mengajarkan kita. Jadi kita nggak melihat cakrawala, dikasih tanah. Tanah itu subur. Sehingga orang rata-rata, orang biasa, mungkin bagi sebagian orang pandangan kurang, itu melebihi orang yang lebih. Kakak rohani saya ini luar biasa. Banyak orang luar biasa, termasuk luar biasa pintar, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Satu hari, pada waktunya, nggak langsung. Dia akan terjerumus, dia akan kecemplung, dia akan tercebur dalam sebuah penderitaan yang panjang karena dia tidak mengikuti terang, karena dia melewati cakrawala itu, karena dia nggak mau tinggal di tanah itu. Jadi mengikuti Tuhan itu ada batasnya, diberikan kelimpahan itu di mana kita mulai diatur Tuhan seperti seluruh bangsa Israel ketika sudah sampai tanah Kanaan, merebut dan menduduki tanah Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua, dibagikan setiap tanah. Satu orang, Kaleb, mendapatkan bonus gunung. Karena jiwa Kaleb berbeda. Setiap orang akan diberikan hak hidup yang melimpah. Tetapi harus di tempat yang Tuhan tentukan. Di pekerjaan yang Tuhan tentukan. Di pelayanan Tuhan tentukan. Semua kisah hidupmu, dia sudah tentukan. Apabila kita memberontak apa yang ditentukan Tuhan, tidak menduduki tanah itu, kita beralih fungsi. Kita menjadi sesuatu yang ingin kita besarkan sendiri, kita muliakan sendiri, membuka cabang gereja di mana-mana, mempunyai usaha yang banyak, tidak tanya Tuhan lagi.
sombong, secara sadar dan sadar meninggalkan Tuhan, orang itu satu hari dia akan jatuh dalam penderitaan yang panjang. Itulah Saul salah satunya, saudaraku. Sehingga tanah itu yang diberikan Tuhan, setelah kita melewati masa yang panjang sampai titik cakrawala, kita diberikan seluas sebesar apapun Allah sudah tetapkan. Tidak semua orang menjadi Salomo, tidak semua orang jadi Daud, tidak semua orang menjadi Elia atau Elisa, tidak semua orang menjadi Abraham. Tetapi semua orang diberikan hak hidup. Semua orang sudah ditentukan apa yang Tuhan ingin pakai hidupnya. Sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sejak dalam perut ibu kita ditentukan menjadi siapa dan bagaimana. Tetapi pemberontakan kita, pendurhakaan kita untuk namanya tuntunan Tuhan, apalagi kita beralih, itu akan mengakibatkan derita yang panjang, saudaraku. Amin, saudaraku. Setelah Allah menetapkan tanah itu, Allah akan menumbuhkan tunas-tunas muda, biji-bijian, buah-buahan yang berbiji. Segala sesuatu yang memenuhi kehidupan kita, segala sektor kehidupan kita akan Tuhan sediakan. Di situ Allah akan muncul, Allah yang menyediakan. Persis seperti Abraham, di mana Ishak harus diserahkan. Ishak kan Allah sediakan, tetapi Allah menyediakan lagi yang namanya rusa jantan yang bertanduk. Tanduknya tersangkut semak-semak. Ada berkat-berkat tersembunyi karena kita taat pada Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan karena kita percaya kepada Tuhan. Ada berkat-berkat yang harus kita terima di tempat di mana kita sampai pada tujuan Tuhan. Karena kita mentaati perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar pada satu titik cakrawala. Dengan berangkat kita itu zero to be hero. Seperti Yosua, budak menjadi pemimpin umat Israel yang menjadi panglima perang Tuhan, memenangkan seluruh kerajaan di tanah Kanaan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Daud katakan itu. Yosua juga sama, seorang budak bisa menjadi panglima perang yang merebut dan menduduki seluruh tanah Kanaan dengan proses mengikuti tiang awan tiang api 40 tahun. Dia taat, dia tidak berubah. Yosua mendapat haknya, tetapi dia tidak mendapat hak yang lebih daripada orang Israel yang lain. Musa juga sama, mengabdi sama Tuhan, tapi tidak mendapatkan hak yang lebih dari orang lain. Malah Kaleb yang dikasih. Itulah Tuhan. Jadi, from zero be hero, sebatas cakrawala. From nothing to be something, sebatas cakrawala. Somethingnya tuh dari yang namanya nol menjadi seorang pahlawan, dari namanya nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, itu sudah tentukan. Menjadi siapa-siapa, punya apa-apa, itu sudah Tuhan tentukan. Yang pasti kamu harus jadi pahlawan Tuhan, pahlawan iman, yaitu bagaimana manusia itu melihat di sekelilingmu terangmu bercahaya. Karena terangmu nggak bisa bercahaya menerangi seluruh bumi. Terangmu nggak bisa bercahaya menerangi seluruh kota. Terangmu bercahaya kepada orang-orang sekitarmu. Ada patok yang Tuhan tentukan. Ada ruang yang Tuhan berikan. Ada tanah luasnya yang Tuhan berikan. Kita nggak boleh tamak, nggak boleh serakah. Sehingga batas cakrawala kita harus patuhi. Lalu apa yang Allah berikan dalam hidup, cukupkanlah apa yang ada padamu. Itu kita terima. Di situ Allah akan melipat gandakan sukacita kita, melipat gandakan kuasa menikmati berkat kita. Mungkin kita tidak seperti orang lain, tidak punya uang puluhan-puluhan miliar, mungkin tidak seperti orang lain punya rumah seperti istana. Tetapi kebahagiaan di dalam rumah itu, apa yang diingini hatimu aku beri. Apabila engkau tinggal di dalam jalan-jalanku, apabila engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu, percayalah kamu sudah terima. Percayalah kamu sudah terima, minta segala sesuatu. Kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu tinggal di dalam jalan-jalanku. Ada orang diberi kekayaan, tidak diberi kuasa menikmati berkat. Sehingga Salomo mengatakan, di bawah matahari semua sia-sia. Orang paling kaya tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Tidak pernah ada orang seperti Salomo sepanjang dunia ini ada, dan tidak akan pernah ada sepanjang dunia itu nanti akhirnya dihapuskan sama Tuhan menjadi bumi yang baru pemerintahan Yesus. Tidak akan ada seperti Salomo. Salomo katakan sia-sia seperti menjaring angin. Amin, saudaraku. Mari
Kita taati terang firman Tuhan. Kita taati tiang awan, tiang api. Kalau siang Tuhan buat sejuk, tapi jangan lupa diri ketika diberkati. Kalau malam, kita harus mendekat terhadap firman Allah, lebih lagi banyak berdoa, memohon tuntunan Tuhan, tetap mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga kita masuk ke tanah perjanjian. Lalu kita merebut dan mendudukinya. Sebatas cakrawala itu. Setelah itu kita mendapatkan bagian kita, bukan hak kita. Seorang pekerja patut dapat upah, kita mendapat bagian kita. Di situ Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan limpahkan berkat dan rahmatnya, kasih setianya yang abadi. Kita akan terus dipenuhi dengan roh Allah. Kita akan dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kita akan berjalan dalam kuasa Allah, di mana ujian selanjutnya akan mendatangi kita. Next pengajaran saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.